Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra dari kelas 6A Teknik Informatika. Di kali ini saya akan menjelaskan pengertian teori fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu di mata kuliah kecakapan antarpersonal skill. Oke, langsung aja kita masuk ke pengertiannya. Pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Jenius dan Kelly. Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan simulasi dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Jadi menurut Jenius dan Kelly ini, komunikasi yang stimulus disampaikan dengan komunikatornya, yaitu bisa mengubah tujuan atau membentuk perilaku orang lainnya. Lalu sedangkan menurut Raymond Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan dimaksudkan oleh komunikator. Lalu ada teori-teori dalam komunikasi. Cukup banyak teori-teori dalam komunikasi, namun di kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan tiga, yaitu pertama teori struktural klasik, lalu yang kedua ada teori sistem sosial, lalu yang ketiga ada teori public relation. Oke, kita masuk dulu ke teori struktural klasik. Teori pertama ini berkembang sejak tahun 1800-an dan dapat disebut sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya, serta memberikan petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Terdapat empat kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Lalu ada teori sistem sosial. Teori satu ini menyatakan bahwa hubungan antar manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang yang ada di dalamnya. Artinya, walaupun seseorang yang ada dalam suatu kelompok anggota dari kelompok tertentu sudah meninggal, kelompok tersebut tetap ada, hanya saja orang-orang yang ada di dalamnya digantikan dengan anggota-anggota baru. Katz dan Kahn menjelaskan pula bahwa hubungan antara manusia dalam suatu organisasi dinilai lebih penting daripada hubungan antara jabatan formal tertentu. Lalu ada teori public relation. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Huxley telah memformulasikan empat tugas pemimpin, yaitu A. Telling, mampu memberikan informasi secara lugas; B. Selling, mampu memberikan petunjuk; C. Participating, mampu menjalin kerjasama yang baik; D. Delegating, mampu mengambil keputusan. Dalam mempelajari teori komunikasi, khususnya di ranah organisasi, kamu dapat melihat melalui pendekatan yang objektif serta interpretatif saat ini menjadi perhatian bagi para kaum akademis dan juga praktisi ilmu komunikasi yang dibahas pada buku Teori Komunikasi Kontemporer. Adapun fungsi-fungsi komunikasi organisasi, yaitu pertama fungsi informatif. Fungsi informatif ini fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh Senjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Jadi tentu di dalam organisasi kita mempunyai struktur, mulai dari pemimpin hingga ke paling bawah karyawan. Dengan adanya komunikasi, ini akan menjadikan fungsi yang informatif. Lalu ada fungsi regulatif. Fungsi yang kedua ini, komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Tentu di dalam sebuah organisasi pasti mempunyai peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan. Jadi, fungsi regulatif ini yang akan memberikan komunikasi organisasi ini dapat diperlancar. Lalu ada fungsi integratif. Fungsi integratif, fungsi keempat atau yang terakhir berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik.
Lalu ada 4 fungsi persuasif. Fungsi persuasif, fungsi ketiga merupakan fungsi yang untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada meminta anggotanya untuk melakukan sesuatu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.